Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dengan NPM 2175221. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan, yaitu dengan judul penerapan data mining dengan menggunakan algoritma a priori sebagai pendukung informasi strategi bisnis pada perusahaan fotokopi Kampusnet Polinela. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Muhammad Hamid dengan NPM 2175218, serta saya Nurmalasari dengan NPM 2175221 dan Sania Gaida Safa dengan NPM 2175226. Nah, mungkin langsung saja di pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian kami meneliti perusahaan Kampusnet Polinela, yaitu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, perusahaan fotokopi modern dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Selain itu, menjalankan perusahaan fotokopi juga memerlukan investasi modal yang cukup besar. Agar tetap relevan dan mampu bersaing, perusahaan fotokopi harus mengambil keputusan bisnis yang cerdas, berdasarkan informasi yang akurat dan terperinci. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengelola data operasional yang ada dan mengubah menjadi informasi yang bermanfaat. Data operasional dapat diolah melalui penggunaan teknik data mining dengan menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya yaitu tujuan menerapkan metode data mining yang dipilih. Ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pola asosiasi. Dengan mengidentifikasi pola asosiasi yang relevan, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat, seperti mengkelompokkan produk atau menawarkan promosi yang sesuai untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua, meningkatkan pengetahuan terkait pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan layanan, menyediakan produk yang sesuai, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menganalisis data transaksi dan inventaris, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pembelian yang konsisten dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan persediaan. Nah, tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi biaya persediaan yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, poin keempat adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data menggunakan algoritma a priori, perusahaan dapat menghasilkan informasi strategi yang relevan dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan preferensi pembelian, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, secara keseluruhan, penerapan metode data mining dengan algoritma a priori pada perusahaan fotokopi Kampusnet Polinela adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pola pelanggan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mencapai tujuan ini, perusahaan fotokopi dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan tetap bersaing di pasar kompetitif. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Metode yang kami gunakan adalah association rule, yaitu teknik data mining untuk mencari pola hubungan dalam data atau basis data. Nah, data yang kami gunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pemilik toko fotokopi Kampusnet Polinela. Nah, dalam penelitian ini juga dilakukan studi pustaka guna memperoleh data yang dapat digunakan untuk mendukung teori yang berkaitan dengan data mining.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pemaparan tahapan penelitian, di mana tahapan pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada pemilik fotokopi kampusnet Polinela. Yang kedua yaitu mencatat jawaban yang telah kita dapatkan. Untuk langkah yang ketiga yaitu menganalisis data yang telah kita dapat. Langkah keempat yaitu menentukan atribut yang dihasilkan. Langkah kelima yaitu mentransformasikan data menjadi data Excel atau CSV, di mana untuk proses terakhir yaitu memproses data ke dalam aplikasi WK, di mana secara garis besar kita ketahui bahwa dalam tahapan penelitian ini dimulai dari mencari data, menganalisis data, merubah data menjadi CSV, memproses data ke dalam aplikasi WK dengan menggunakan algoritma yang sesuai dengan tujuan, analisis hasil, lalu tahapan terakhir yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah kita dapatkan. Untuk tahapan penelitian, memproses data ke dalam aplikasi WK, langkah pertama yaitu membuka file dataset yang telah kita buat, lalu selanjutnya mengeliminasi atribut yang tidak diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu membuka menu associate. Langkah selanjutnya yaitu pastikan asosiator yang dipilih adalah a priori. Lalu selanjutnya klik start dan mencari hasil optimal dengan merubah min support. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk percobaan pertama yaitu tanpa merubah min support dapat kita langsung lihat di layar yang memiliki hasil percobaan pertama yaitu di mana pada penelitian percobaan pertama memiliki 20 dataset dengan penerapan a priori menggunakan dua percobaan, yaitu untuk penelitian pertama menghasilkan rule 1, di mana jika seorang pelanggan meminta layanan jilid, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan print. Dan untuk rules yang kedua, di mana jika seorang pelanggan membeli kertas HVS, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan membeli pena. Untuk hasil rules yang ketiga, jika seorang pelanggan meminta layanan jilid dan fotokopi, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan print. Untuk rules yang keempat, jika seorang pelanggan meminta layanan jilid, membeli paperclip, maka ada kepercayaan confidence 100%. Dan rules yang kelima, jika seorang pelanggan meminta layanan jilid dan membeli paperclip, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan fotokopi. Untuk rules yang keenam, jika seorang pelanggan meminta layanan jilid, fotokopi, dan membeli paperclip, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan print. Untuk rules yang ke-8, jika seorang pelanggan meminta layanan print, jilid, dan membeli paperclip, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan fotokopi. Dan untuk hasil rules yang terakhir, di mana jika seorang pelanggan meminta layanan jilid dan membeli paperclip, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan membeli. Dan untuk percobaan yang kedua, sama, terdapat satu batch rules, menghasilkan satu batch rules yang artinya, jika seorang pelanggan meminta layanan jilid, maka ada kepercayaan confidence 100% bahwa dia juga akan meminta layanan print. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Kesimpulan dalam analisis data, ditemukan pola asosiasi yang optimal antara produk dan layanan ditawarkan, yaitu jika pelanggan meminta layanan jilid, mereka dengan kepercayaan 100% juga akan meminta layanan print. Perusahaan dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengelompokkan produk dan menawarkan promosi yang sesuai, dengan tujuan meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Contoh strategi promosi yang bisa dilakukan, yang pertama ialah jika pelanggan meminta layanan jilid dan print, maka akan gratis layanan jilid dengan ketentuan print di atas
lebih dari 30 lembar. Yang kedua, jika pelanggan meminta layanan jilid, print, dan fotokopi, akan gratis paperclip dengan ketentuan fotokopi di atas 5 rangkap. Penelitian ini memberikan strategi terkait pengelolaan persediaan, seperti menambah persediaan kertas print dan kertas jilid, serta mengurangi persediaan paperclip dan ATK lainnya yang kurang laris. Hal ini akan mengurangi biaya persediaan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Di sini kami menggunakan sumber dari ESA Unggul dengan judul Modul Data Mining Association Rule Pertemuan 9 yang kami akses pada 13 Juli 2023. Terima kasih, sekian itu presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Ini dokumentasi terkait survei untuk fotokopi kampus.net Polinela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.